Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Oktaviana Ramadhani dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memberikan argumentasi saya terkait implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan degradasi moral anak bangsa. Dan di sini saya juga akan memberikan satu solusi untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dikenal bukan hanya negara yang sangat indah, namun juga dikenal dengan negara yang sangat ramah dan bermoral. Namun, tawuran pelajar, bullying, kasus korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, kasus mutilasi, dan lain sebagainya yang terjadi saat ini membuat anggapan itu semuanya sirna seketika. Memang tidak dapat dipungkiri, dalam suatu kehidupan pasti ada problematika. Namun hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia saat ini mengalami gejala degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi di bangsa ini melanda lini masyarakat. Salah satunya yang sering terjadi pada sektor remaja. Generasi muda tentu memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena di pundaknya lah nasib bangsa ke depannya digantungkan. Namun, pada kenyataannya kondisi saat ini banyak remaja atau generasi muda yang bersikap amoral dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, atau penurunan suatu hal, sedangkan moral adalah akhlak budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita interpretasikan keduanya, maka degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Persoalan remaja akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya. Bahkan sampai ada yang tega menganiaya gurunya sendiri sampai meninggal, seperti yang terjadi di Madura. Hal ini tentu sudah kelewat batas, tidak ada lagi rasa hormat dan etika yang tertanam pada diri siswa tersebut. Menurut hasil penelitian yang saya baca, menunjukkan bahwa ada berbagai bentuk degradasi moral anak bangsa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, dan yang paling signifikan, yaitu pertama, penurunan nilai religius. Kedua, penurunan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, penurunan nilai-nilai persatuan. Tentu ada aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Menurut saya, ada beberapa poin penting yang rasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu pertama, lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi moral. Pancasila seharusnya menjadi pedoman hidup yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila lemah, maka banyak orang, terutama anak muda, yang tidak dapat mengaplikasikan ajaran Pancasila dalam perilaku mereka. Kedua, penggunaan gadget atau media sosial memiliki pengaruh besar dalam perilaku dan moral anak bangsa, terutama di era digital ini. Walaupun teknologi dan media sosial menawarkan banyak manfaat seperti akses informasi yang cepat, memperluas jaringan sosial, dan memfasilitasi komunikasi. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, keduanya dapat menyebabkan penurunan moral di kalangan generasi muda. Ketiga, tidak kalah penting, keluarga, orang tua, dan lingkungan, baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan bagi perkembangan moral atau akhlak, karena sebagai madrasah pertama bagi remaja. Namun pada kenyataannya, para orang tua yang kurang paham tentang perannya tersebut. Para orang tua beranggapan bahwa pendidikan anak-anaknya cukup pada ranah sekolah saja. Dan hal yang menjadi sorotan utama orang tua kepada anaknya hanyalah persoalan nilai rapot.
Ketika nilai bagus dipuji dan ketika buruk dimarahi tanpa menanyakan pemahaman anaknya berkenaan dengan mata pelajaran tersebut. Secara tidak langsung, orang tua mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses. Maka dari itu, pentingnya membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Selain itu, banyak orang tua siswa yang tidak sepenuhnya mendukung pengajaran yang ada di sekolah. Banyak orang tua siswa yang melaporkan para guru yang memberi sanksi fisik kepada anaknya. Hal tersebut membuat para guru takut untuk memberikan sanksi kepada siswa yang bersalah, sehingga banyak murid yang berani kepada gurunya. Kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menyebabkan merosotnya moral anak tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menjaga hak dan kewajiban orang lain, menghormati hak milik orang lain, dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Kedua, menjadi contoh yang baik. Generasi muda dapat menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mengorganisir atau mengikuti kegiatan positif. Generasi muda dapat mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang menjunjung nilai-nilai Pancasila seperti kegiatan sosial, keagamaan, atau budaya. Keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari bangsa Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golong. Kelima, musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama.